Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nafaratu Siti dengan nomor induk mahasiswa 2210402028 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada mata kuliah Ulumul Quran kali ini, saya akan mereview sebuah buku, yaitu buku pengantar Ulumul Quran cetakan keempat dari Profesor Dr. Andus Haji Masfud Zuhdi yang diterbitkan oleh Bina Ilmu di Surabaya pada tahun 1993, yang isinya yaitu 176 halaman dan mencakup 7 bab. Pada bab yang pertama, yaitu berisi tentang definisi Al-Quran dan nama-nama untuk kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang bersifat sebagai mukjizat, sebagai bukti kebenaran atas kenabian Muhammad yang ditulis dalam bentuk mushaf dalam jalan mutawatir dan dipandang beribadah yang membaca. Nama kitab suci Al-Quran yaitu Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, dan Al-Kitab. Kemudian, pada bagian kedua berisi tentang wahyu Allah. Wahyu adalah memberitahukan sesuatu dengan cara samar dan cepat. Wahyu ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Perbedaan dari Al-Quran dan Hadis yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa dan makna dari Allah, sedangkan hadis maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian perbedaan yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, sedangkan hadis bukan mukjizat. Kemudian pada bab 2 berisi tentang sejarah turunnya Al-Quran dan sejarah penulisan Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam Qadar tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 620 Masehi. Hikmah diturunkannya Al-Quran untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad untuk melakukan tugas. Isi kandungan Al-Quran yaitu yang pertama tauhid, yang kedua janji dan ancaman, yang ketiga ibadah, dan yang keempat jalan dan cara mencapai kebahagiaan, dan cerita tentang umat manusia sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran yaitu Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai hakim tertinggi. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai penguat kebenaran adanya agama-agama Allah sebelum adanya Nabi Muhammad. Kemudian, pada bab 3 berisi tentang sejarah perkembangan Ulumul Quran, pembagian-pembagiannya, dan cabang-cabang. Ulumul Quran adalah suatu ilmu yang mencakup semua ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, baik itu ilmu agama maupun ilmu bahasa Arab. Ulumul Quran dibagi menjadi dua, yaitu ilmu riwayah dan ilmu diwayah. Kemudian pada bab 4 berisi tentang ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah
ilmu Al-Quran yang membahas tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran. Asbabun nuzul besar sekali manfaatnya bagi seseorang yang ingin menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, pada bab 5 berisi tentang ilmu Makki wal Madani. Ilmu Makki wal Madani adalah ilmu yang membahas tentang surat-surat dan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Kegunaan ilmu Makki wal Madani adalah kita dapat membedakan dan mengetahui ayat yang mansukh dan nasikh. Yang kedua, kita dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran dan kesucian Al-Quran. Kemudian pada bab 6 berisi tentang fase-fase surat Makkiyah dan surat Madinah dan surat Madaniyah. Fase Makkiyah yang pertama yaitu surat Al-Alaq, surat Al-Muddathir, surat At-Takwir, surat Al-A'la, surat Al-Lail, surat Al-Insyirah, surat Al-Adiyat, surat At-Takatsur, surat An-Najm. Kemudian fase Makkiyah yang kedua yaitu surat Abasa, At-Tin, Al-Qari'ah, Al-Makkiyah, Al-Mursalat, Al-Balad, dan Al-Hijr. Kemudian fase Makkiyah yang terakhir yaitu surat Ad-Duhan, surat Al-Zukhruf, surat As-Saffat, surat Al-Sajdah, surat Ibrahim, surat Al-Kahfi, dan surat Az-Zariyat. Kemudian fase-fase surat Madaniyah yang pertama yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Anfal, surat Ali Imran, surat Al-Ahzab, Al-Mumtahinah, An-Nisa, Al-Hadid. Kemudian fase Madaniyah yang kedua yaitu surat Muhammad, surat At-Talaq, surat Al-Hasyr, surat An-Nur, surat Al-Munafiqun, Al-Mujadalah, dan Al-Hujurat. Kemudian fase Madaniyah yang terakhir yaitu surat At-Tahrim, Al-Jum'ah, Al-Ma'idah, At-Taubah, dan An-Nasr. Kemudian bab terakhir dari buku pengantar Ulumul Quran ini yaitu berisi tentang urutan ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Urutan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan taufiqi, artinya atas petunjuk Nabi yang ia terima dari Allah lewat malaikat Jibril. Sedangkan urutan surat dalam Al-Quran bukan berdasarkan taufiqi, melainkan berdasarkan istihad sahabat Nabi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari buku pengantar Ulumul Quran. Kekurangan yang pertama yaitu masih ada sejumlah kata yang belum bisa dipahami karena ketinggian bahasanya. Kemudian yang kedua, tidak semua bab memiliki kesimpulan. Selanjutnya, kelebihan dari buku pengantar Ulumul Quran ini yaitu yang pertama, penulis mengambil berbagai sumber yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, materi dalam buku lengkap sehingga dapat membantu proses pembelajaran siswa dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, pembahasan per babnya tidak terlalu panjang sehingga mudah dimengerti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.